Halo kawan Screenset. Pada episode kali ini kita akan membahas film yang membuat adrenalin kita tuh naik sedikit. Mau tahu film apa? Yuk langsung kita simak aja. Film Nobody adalah film produksi dari 87 North, 82 Film, dan Odenkirk Provisore Entertainment. Rumah produksi yang dimiliki oleh aktor pada film ini yaitu Bob Odenkirk. Film ini berdurasi 92 menit dan rilis perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 28 April 2021. Film ini digarap oleh sutradara Ilya Naishuller, sutradara muda yang terkenal karena salah satu filmnya yaitu Hardcore Henry tahun 2005. Pemeran di film ini adalah Bob Odenkirk sebagai Hutch Mansell, Alexei Serebryakov sebagai Yulian Kuznetsov, Christopher Lloyd sebagai ayahnya Hutch, dan Connie Nielsen sebagai istrinya Hutch. Sebelum masuk bahas filmnya, kita mau ingetin bahwa bahasan selanjutnya merupakan spoiler. Bagi yang belum menonton, semoga review ini tidak membuat Anda tidak ingin menonton filmnya. Film Nobody berfokus pada Hutch Mansell sebagai sosok pria yang sudah menikah dan punya 2 orang anak. Rutinitas Hutch sebagai bapak rumah tangga dan juga punya pekerjaan sebagai auditor di sebuah perusahaan manufacturing. Rutinitas yang membosankan membuat Hutch kurang bersemangat dan lesu dalam menjalani kehidupannya. Hingga pada suatu malam menjadi titik balik atas perubahan hidup untuk selamanya. Peristiwa itu bermula saat ia bersiap untuk tidur. Ternyata rumah Hutch kemasukan maling. Hutch yang biasa tidur paling terakhir mendengar suara yang mencurigakan dan mencoba mencari tahu asal suara tersebut. Hutch akhirnya sadar bahwa maling sudah berada di dalam rumahnya dan Hutch berniat mencegah aksi perampokan tersebut. Tetapi saat mau memukul salah satu maling, tiba-tiba anak laki-laki Hutch malah mendahului aksi si bapak untuk menyergap maling. Bukannya berhasil berhentiin aksi maling tersebut, anak tersebut malah menjadi sandera para maling. Hele, ngapain sih Tong? Hutch yang sudah memegang sebuah stick golf hanya bisa pasrah dengan situasi di mana anaknya menjadi sandera dan alhasil cuma bisa menuruti kemauan para maling untuk menyerahkan uang dan barang berharga yang dimiliki termasuk jam tangannya yang lagi dia pakai. Sebenarnya sih Hutch bisa aja melumpuhkan aksi perampokan tersebut. Tetapi Hutch memilih untuk menahan diri sampai membiarkan maling tersebut kabur dari rumahnya. Setelah maling tersebut kabur, polisi akhirnya tiba di rumah Hutch untuk olah TKP. Hutch baru tahu bahwa akses maling tersebut bisa masuk rumahnya lewat garasi rumahnya dengan sebuah kotak pizza sebagai ganjelannya. Polisi yang mengolah TKP seolah mengejek Hutch karena keteledorannya. Dan anak laki-lakinya yang ikut mencegah aksi perampokan tersebut terlihat kecewa dengan sosok Hutch yang tidak melawan saat aksi perampokan. Kabar rumah Hutch dirampok menjadi gosip hangat di lingkungan kantornya. Alhasil, kerabat dekat Hutch yang menjadi bosnya memberi saran dan salah satu sepupu Hutch memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Tetapi pistol tersebut malah ditaruh di dalam freezer kulkas oleh Hutch. Untuk menghilangkan stres, Hutch mencoba memutarkan musik di ruangan kerjanya. Radio yang memutar musik tersebut tiba-tiba menjadi alat komunikasi 2 arah. Pada sosok orang yang berbicara di radio tersebut, Hutch menceritakan alasan mengapa ia menahan diri untuk menghentikan aksi perampokan tersebut. Jam kantor selesai. Hutch menuju ke tempat panti jompo di mana ayahnya yang ternyata tinggal di sana. Sebagai anak, Hutch sempat mengurus kebutuhan ayahnya, mulai dari memberi makan, mengajak berbicara, dan memberi perhatian. Pada larut malam, akhirnya Hutch pulang ke rumahnya, di mana dia mengetahui bahwa keluarganya sedang makan malam tanpa dirinya, dan anak perempuannya mengeluh bahwa gelang kucingnya hilang dan berasumsi bahwa gelang kucingnya juga termasuk barang yang diambil oleh maling tempo hari. Hutch yang mendengar keluhan anaknya tiba-tiba menjadi sangat marah. Akhirnya dia kembali keluar rumah dan kembali lagi ke tempat panti jompo. Ternyata di kamar ayahnya tersebut, dia mengambil peralatan yang membuat kita berpikir bahwa sisi lain Hutch adalah seorang agen rahasia. Peralatan yang diambil salah satunya adalah ID card FBI dan pistol. Hutch berkeliling kota untuk mencari informasi identitas maling yang kemarin masuk rumahnya dengan sebuah petunjuk yang dia ingat, yaitu sebuah tato. Hutch malah tidak tega saat suara bayi dari rumah maling tersebut terdengar. Dan akhirnya Hutch hanya mengambil jam tangannya kembali, walaupun gelang kucing milik anak perempuannya tidak ditemukan di sana. Saat perjalanan pulang ke rumah, di bus, Hutch merenung memikirkan kejadian tadi. Rasa kasihan dan iba masih kepikiran, walaupun maling tersebut sudah merampok rumahnya. Tetapi lamunan Hutch berhenti saat bus yang dinaikinya mendadak berhenti. Segerombolan orang mabuk mencoba menaiki bus tersebut.
Hutch yang merasa risih oleh kelakuan orang mabuk tersebut, ditambah mereka juga menggoda seorang cewek dengan cara yang tidak sopan. Hutch berdiri melewati mereka, dan ternyata Hutch malah menyuruh supir bus untuk turun dan berpesan jangan menelpon polisi. Hutch mengunci pintu bus tersebut dan menantang mereka semua. Epic banget nih guys. Kelahian satu lawan banyak pun dimulai. Tapi karena para pemabuk tersebut merasa menang jumlah, mereka malah mengejek Hutch dengan menurunkan satu orang untuk ngeladenin tantangan si Hutch. Ternyata Hutch terkena pukulan pertama. Tapi karena kesal, Hutch berdiri lagi dan memukuli membabi buta para pemabuk tersebut. Perkelahian terus berlanjut dan kondisi para pemabuk dan juga Hutch sudah sama-sama parah. Tetapi pada akhirnya para pemabuk semua berhasil dilumpuhkan oleh Hutch. Hutch akhirnya pulang ke rumah dengan keadaan babak belur dan ternyata istrinya menunggu Hutch di ruang tamu dan Hutch diobati oleh istrinya. Rutinitas Hutch berjalan seperti biasa lagi. Tetapi masalah di bus tempo hari belum selesai. Ternyata salah satu pemabuk yang dihabisi oleh Hutch Mansell adalah adik dari seorang mafia yang menguasai kota. Sosok mafia tersebut bernama Julian. Mafia Rusia tersebut nggak terima dengan kondisi adiknya yang hampir meninggal dan mukanya hancur babak belur akibat pertarungan di bus tempo hari. Julian menggunakan segala cara untuk menemukan Hutch untuk membalas dendam atas kejadian tempo hari. Hutch yang sedang di rumah dihubungi oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa salah satu korban dari pemabuk yang dipukuli adalah adik seorang mafia. Hutch yang merasa cemas dengan info tersebut menyelidiki lebih dalam tentang sosok Julian. Akhirnya Hutch datang ke suatu tempat dengan kode The Barbershop. Hutch malah mendapatkan info lengkap dan akurat tentang sosok Julian. Tapi ternyata Julian juga menyelidiki info lengkap tentang identitas dari Hutch. Julian langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Hutch hidup-hidup di rumahnya. Saat makan malam, rumah Hutch didatangi oleh pasukan anak buah Julian. Hutch menyuruh istri dan anak-anaknya bersembunyi di ruang basement yang ternyata ruangan rahasia yang sudah disiapkan Hutch secara rahasia dari keluarganya juga. Banyak hal yang rahasia dari kehidupannya. Di rumah tersebut terjadi aksi tembak-tembakan sengit hingga Hutch akhirnya bisa dilumpuhkan dan dibawa pergi dengan mobil. Di perjalanan, Hutch yang kembali sadar mencoba kabur dari dalam bagasi mobil. Hutch mematahkan jari jempolnya untuk melepaskan diri dari borgol dan menggunakan alat pemadam kebakaran yang ada di bagasi mobil sebagai senjata untuk menghabisi 3 orang di dalam mobil tersebut. Setelah selesai menghabisi pasukan Julian di mobil tersebut, Hutch kembali ke rumahnya dan memutuskan mandi terlebih dahulu baru mengeluarkan keluarganya dari basement. Hutch menyuruh istri dan anaknya mencari rumah perlindungan dan berjanji kepada istrinya akan menceritakan keseluruhan riwayat dirinya yang selama ini ia rahasiakan. Setelah istri dan anak-anaknya pergi, Hutch berniat membereskan mayat-mayat yang berserakan di dalam rumahnya. Sambil membereskan, Hutch menceritakan tentang dirinya kepada salah satu anak buah Julian yang masih hidup, tetapi sudah dalam kondisi kritis. Hutch bercerita tentang masa lalu di mana ia adalah seorang auditor dari para agensi 3 huruf. Auditor yang dimaksud bukan auditor yang mengurusi pembukuan, tetapi auditor di sini adalah orang suruhan yang membereskan masalah dengan cara menghabisi para targetnya. Dan bila suatu orang didatangi seorang auditor, artinya orang tersebut terlibat masalah dan hidupnya harus dihabisi. Sehingga organisasi manapun tidak ingin berjumpa dirinya, ataupun berharap auditor tersebut datang. Masih dalam cerita masa lalunya, Hutch bercerita bahwa ada seorang yang bernama Alan. Alan melakukan penipuan uang sejumlah $3 juta. Alan memohon kepada Hutch agar dilepaskan dan berjanji akan bertobat. Hutch yang selalu menghabisi targetnya membuat pengecualian kepada Alan karena melihat muka dan air matanya yang terlihat sungguh-sungguh. Akhirnya Hutch melepaskannya dan setahun kemudian Hutch mencoba memantau apakah Alan tersebut beneran bertobat. Ternyata Hutch melihat kehidupan Alan yang jauh lebih baik. Melihat hal itu, Hutch menginginkan kehidupan seperti Alan dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Kelar membersihkan kekacauan akibat serangan anak buah Julian di rumahnya, Hutch mencoba memburu Julian. Strategi pertama Hutch adalah membeli pabrik manufacturing tempat di mana ia bekerja dengan menawarkan emas batangan kepada pemiliknya. Setelah dijual kepada Hutch, pabrik tersebut diubah menjadi markas besar untuk menyiapkan semua peralatan, baik itu senjata ataupun perangkap untuk menyerang Julian. Di sisi lain, Julian menyuruh anak buahnya untuk menangkap ayah Hutch agar dijadikan sandera. Namun sosok ayah Hutch yang sudah lansia berhasil mengecoh anak buah Julian dan kita sebagai penonton
Ayah Hutch berhasil membunuh anak buah Julian dalam sekejap hanya dengan posisi duduk sambil nonton TV. Suara tembakan yang terdengar membuat perawat yang bertugas malam itu mendatangi kamar ayahnya. Dan perawat tersebut dikelabui oleh kakek ajaib ini. Oke, kita balik ke sosok Hutch. Dia berhasil mendatangi Offshack, kantor sekaligus markas operasional milik Julian. Di sana, Hutch membantai semua anak buah Julian, membakar uang, serta mencuri satu karya seni yang dimiliki oleh Julian. Setelah selesai dari misi tersebut, Hutch kembali mengejutkan Julian dengan secara langsung menghampiri Julian di sebuah bar milik dirinya. Julian yang sedang asik bernyanyi dikejutkan dengan Hutch yang juga sedang nikmat menyantap makanannya. Aksi Hutch yang membawa ranjau besar yang disembunyikan di balik serbet di atas meja makan, hal itu membuat Julian akhirnya mau bernegosiasi dengan dirinya dan membuat seluruh anak buah Julian yang berada di bar tersebut tidak mengganggu negosiasi tersebut. Hutch menuntut kepada Julian agar masalah ini selesai dengan jangan mengganggu kehidupan pribadi Hutch dan keluarganya. Dan Hutch menawarkan bantuan untuk membereskan masalah Offshack yang telah dibakar habis olehnya. Karena Hutch mendengar Julian sudah tidak betah dijadikan kaki tangan oleh para mafia-mafia untuk mengurusi masalah pencucian uang. Tapi kembali kemampuan Hutch diremehkan. Julian memilih untuk menyerang Hutch di luar bar. Ini lebih epik lagi guys. Aksi kejar-kejaran mobil dan tembak-tembakan makin menjadi di sini. Hutch yang sudah siap merencanakan aksinya mengarahkan Julian dan seluruh anak buah yang tersisa ke pabrik manufacturing yang telah diubah menjadi markasnya. Saat peluru mengenai Hutch, Hutch hampir saja tidak bisa melawan akibat dihujani peluru. Beruntung Hutch tertolong oleh kawannya. Sosok yang selama ini ngobrol dengan dirinya melalui radio muncul membantu peperangan tersebut. Dan bantuan yang mengejutkan juga datang lagi dari ayahnya. Mereka bertiga akhirnya melakukan serangan balik kepada Julian dan anak buahnya. Aksi tembak-tembakan terus berlangsung, sampai pada akhirnya Julian dan anak buahnya habis terbunuh oleh Hutch. Adegan paling epik dalam tembak-tembakan tersebut adalah cara terbunuhnya Julian. Hutch memasang ranjau besar dan mengikatnya di kaca anti peluru. Hutch berlari mendekati Julian setelah dalam jarak yang cukup dekat. Dengan menarik pengaman memakai giginya, ranjau diledakkan. Baik Hutch dan Julian sama-sama terlontar akibat ledakan tersebut. Tetapi Hutch tidak mengalami luka bakar seperti yang dialami Julian karena perlindungan kaca anti peluru tersebut. Polisi akhirnya datang menghampiri tempat kejadian dan Hutch ditangkap. Ketika diinterogasi, ditanya siapa sih Hutch sesungguhnya, Hutch hanya menjawab nobody. Dan film berakhir dengan cerita Hutch bersama istrinya sedang mencari rumah baru. Tapi saat sedang melihat isi rumah, sales rumah tersebut mendapatkan telepon dari unknown yang meminta berbicara kepada Hutch. Dan setelah berbicara dengan sosok misterius tersebut, Hutch meminta kepada sales penjualan rumah itu bahwa rumahnya harus ada basement. The end. Opini kita terhadap film Nobody ini cuma satu. Sangat menghibur. Film dengan genre action ini sangat bagus untuk direkomend kepada teman-teman kalian. Karena selain full action, ada sajian komedi saat penyajian ceritanya. Cerita tentang sang bapak yang bisa mengelabui perawat di panti jompo misalnya. Walaupun film ini sangat rekomen untuk ditonton di bioskop, tapi please jangan bawa anak di bawah umur. Sebab film ini termasuk film yang penuh dengan adegan sadis. Poin penting gak penting dari screenshot kali ini, jangan merubah diri Anda untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Temukan lingkungan yang tepat buat Anda, sebab Anda adalah manusia, bukan bunglon ataupun Power Ranger. Sekian episode review kali ini, sampai jumpa di review film selanjutnya. I am Nobody.